Halo beauties, aku Belinda Putri. Selamat datang di channel YouTube Pony Beauty dalam segmen belajar bareng Vivi bab 10 tentang face oil. Bab 10 ini kita akan sama-sama belajar dan cari tahu tentang apa itu face oil, terus apa gunanya, apa perbedaannya dengan moisturizer, dan aku juga akan kasih beberapa rekomendasi face oil yang aku suka. Penasaran? Keep on watching. Face oil itu apa sih? Face oil adalah produk skincare yang biasanya berupa minyak murni atau campuran dari beberapa minyak tumbuhan. Kalau yang murni nih, biasanya kalian mungkin pernah dengar tuh jojoba oil, terus seed oil, almond oil, dan lain sebagainya. Tapi ada juga produk face oil yang isinya itu adalah kombinasi beberapa plant oils, misalnya kombinasi dari jojoba, rosehip, dan sunflower. Pokoknya produknya ini terdiri dari beberapa jenis oil. Fungsinya sebenarnya apa sih face oil itu? Face oil fungsinya adalah untuk menjaga kelembapan supaya nggak keluar. Jadi kalau kalian pernah dengar istilah oklusif, face oil itu adalah oklusif yang paling alami gitu dari tumbuhan. Dia fungsinya adalah untuk menjaga kelembapan kulit kita itu supaya nggak nguap. Terus dia juga bisa melindungi kulit kita dari external aggressors atau faktor yang bisa mengiritasi dari luar. Terus face oil juga punya fungsi lain, misalnya antioksidan atau antibakteri, antiinflamasi, dan sebagainya. Apa sih perbedaannya antara face oil dengan moisturizer? Kalau dari segi tekstur, moisturizer itu biasanya lebih ringan dan creamy. Terus kalau face oil itu lebih greasy dan lebih tebal. Kalau dari segi kandungan atau isinya, moisturizer itu kan biasanya isinya macam-macam kan, ada humectant, ada emollient, ada occlusive, ada bahan aktif dan inaktif. Kalau face oil biasanya ya isinya oil aja, kandungannya minyak murni itu tanpa tambahan bahan aktif. Terus fungsinya kalau moisturizer itu untuk melembabkan, kalau face oil dia itu menjaga supaya kelembapannya itu enggak keluar, kelembapannya itu enggak menguap dari kulit kita. Jadi dia bisa menjaga kelembapan dari moisturizer itu supaya stay di kulit, dan dia melindungi kulit dari external aggressors kayak yang tadi aku bilang, melindungi kulit dari faktor iritasi dari luar. Karena face oil itu fungsinya untuk menjaga kelembapan dan memperbaiki skin barrier. Jadi face oil ini biasanya sahabatnya kulit kering dan sensitif. Yang kalau kena pelembab yang isinya macam-macam tuh ada aja masalahnya. Coba kalian mungkin perlu mempertimbangkan switch moisturizer kalian dengan face oil. Soalnya kalau kulit kering dan sensitif ini kan ingredients yang mengiritasi ini bisa macam-macam banget gitu kan. Sementara kalau face oil biasanya kan kandungannya minyak murni. Selama kalian nggak sensitif dengan kandungan minyak tersebut, kalian bisa dapat fungsi menjaga kelembapannya tanpa iritasinya. Nah, pertanyaannya, apakah face oil cuma bisa dipakai sama kulit yang kering dan sensitif? Enggak. Face oil juga bisa dipakai untuk kulit normal, untuk kulit kombinasi, atau kulit berminyak, karena menggunakan face oil itu juga bisa membantu mengontrol produksi minyak di kulit kita. Terus ada beberapa jenis face oil itu yang memang secara tekstur dia ringan, jadi dia nggak berat di kulit yang berminyak sekalipun. Seperti ini nanti nih yang produk-produk yang aku rekomend itu adalah produk-produk face oil yang di kulit kombinasi aku itu bagus dan nggak berat. Terus untuk kulit berjerawat apakah bisa pakai face oil? Bisa juga, karena face oil itu ada yang punya fungsi antibakterial, misalnya kayak squalene oil, terus tea tree oil. Meskipun memang nggak semua orang cocok ya sama tea tree oil, tapi untuk squalene oil ini biasanya aku rekomen untuk kulit yang sensitif dan bermasalah sama jerawat, soalnya squalene oil itu punya fungsi antibakterial. Terus face oil juga punya fungsi antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas, terus juga bisa membantu masalah penuaan atau anti-aging untuk kulit-kulit yang sudah memasuki masa penuaan. Nah, sekarang aku akan langsung masuk ke review produk-produk yang aku rekomend, produk-produk face oil yang aku rekomend yang udah aku pakai sendiri dan aku suka. Sekarang aku mau langsung bahas 3
produk face oil yang aku rekomendasi. Ini mulai dari yang paling affordable. Produknya ini dari Natosh Indonesia. Natosh Indonesia Avocado Oil for Normal and Dry Skin. Dia ini harganya kalau nggak salah sekitar 40 ribuan atau 50 ribuan, jadi sangat-sangat affordable ya menurut aku. Dan karena kalian cuma perlunya, kalau face oil tuh kalian perlu sedikit-sedikit aja, jadi 30 ml ini akan lama banget habisnya menurut aku. Dan kenapa aku pilihnya yang avocado oil? Jadi Natosh nih sebenarnya punya beberapa varian oil-oilnya, tapi aku pilihnya avocado oil. Kenapa? Karena avocado oil itu non fragrant, terus dia itu mengandung antioksidan. Kalau kalian buka ini, kan ini nggak ada fragrance-nya, jadi memang nggak ada bau-bau apapun yang tercium. Terus dari tekstur emang lumayan thick ya, tapi menurut aku ini kalian sesuaiin aja. Misalnya kulit kalian tuh kering banget, ya kalian pakai lebih banyak. Kalau misalnya kulit kalian kayak aku normal kombinasi, ya pakainya sedikit-sedikit dulu, terus tambahin di area yang masih kurang. Yang aku suka karena dia ini kan simple banget ya, avocado oil, terus ada tocopherol acetate ini vitamin E. Jadi memang menurut aku simple banget, dan produk-produk kayak gini nih produk-produk yang resiko iritasinya tuh menurut aku minim banget. Karena itu tadi ingredientsnya sangat singkat. Terus ya udah fungsinya sebagai oklusif untuk jaga supaya kelembapan nggak keluar, and that's it gitu loh. Memang efektif untuk melakukan itu. Jadi kalau kalian cari produk face oil yang non fragrant yang efektif untuk menjaga kelembapan itu stay di kulit, ini bisa jadi salah satu produk yang kalian coba. Harganya juga affordable, jadi menurut aku kayak nggak sayang gitu loh kalau misalnya aku nyoba terus nggak cocok. Ini bisa kalian pakai nggak di muka aja, jadi avocado oil ini tuh bisa juga kalian pakai buat rambut. Jadi misalnya kalian pakai di muka terus, duh nggak cocok kak, nggak enak, nggak suka, ya udah kalian pakai di ujung rambut, ini juga enak. Kalian juga bisa pakai di badan, itu yang aku suka dari face oil. Kalau misalnya nggak cocok di muka, kita bisa langsung alih fungsikan untuk pemakaian di badan. Oke, jadi ini yang pertama yang dari range harga yang paling murah. Terus selanjutnya aku rekomend ini dari produk namanya Comleaf. Comleaf ini menurut aku kayaknya di Indonesia kayak belum terlalu terdengar gaungnya, kayaknya masih belum banyak juga yang review. Tapi aku sangat tertarik dengan produk ini karena warnanya hijau, dan aku pikir tadinya cuma botolnya doang yang hijau, tapi ternyata oilnya juga hijau. Ini namanya Shirley Green 100 Face Oil. Nih, jadi oilnya pun warnanya hijau. Yang menarik dari oil Comleaf ini adalah dia itu perpaduan dari berbagai jenis oil. Jadi bukan satu oil doang. Kalau yang tadi yang Natosh itu kan avocado aja. Kalau yang ini tuh ada dari beberapa jenis oil. Ada sunflower, ada jojoba, ada meadow foam, sweet almond, avocado, olive, dan ada bitter orange untuk wanginya. Soalnya dia baunya tuh kayak jamu menurut aku. Baunya kayak, iya sih baunya jamu. Bau-bau minyak untuk massage, minyak pijat itu baunya kayak gitu. Dan menurut aku bitter orange-nya ini ditambahin supaya wanginya lebih enggak nyengat gitu. Dan kalau kalian kulitnya sensitif terhadap fragrance, menurut aku yang ini agak tricky karena ada bitter orange-nya itu tadi. Cuman kalau kulit kalian itu nggak sensitif terhadap fragrant oil, kalian bisa coba ini. Karena menurut aku dengan kombinasi beberapa oil, fungsinya itu makin banyak, nggak cuma antioksidan doang atau nggak cuma antibakteri doang, tapi semuanya jadi satu. Dibanding kalau kita beli misalnya avocado oilnya aja atau sunflowernya aja, ini tuh perpaduan dari beberapa jadi satu. Kalau kulit kalian normal dan kalau kalian nggak masalah bayar beberapa ratus ribu untuk 30 ml oil, ini menurut aku bisa dicoba. Karena itu tadi perpaduan beberapa oil dan teksturnya itu ringan. Jadi meskipun namanya oil, tapi dari ditetes aja tuh udah kelihatan kalau dia sangat ringan. Ringannya tuh hampir kayak air. Jadi nggak seberat si Natosh tadi menurut aku. Dia lebih lightweight, nyerapnya juga cepet, terus nggak lengket, nyaman banget deh di kulit. Ini yang rekomendasi kedua.
Terus kalau misalnya kak aku tuh kulitnya bener-bener pakai apa aja nggak cocok, pakai moisturizer apa aja nggak cocok, aku nggak tahu aku nggak cocoknya sama apa, aku pakai face oil, plant face oil juga nggak cocok, aku cuma bisa ngerekomen ini, squalane oil. Soalnya squalane oil ini dia itu non fragrant, dia punya fungsi antibakterial, terus dia bener-bener jenis oil yang oklusif tapi ringan banget. Jadi kulit sesensitif apapun tuh menurut aku kayaknya pakai ini nggak apa-apa karena dia tuh bener-bener ringan. Terus di kulit tuh langsung berasa nyaman. Apalagi yang punyanya Olivarier, karena sebenarnya squalane tuh yang jual squalane kan banyak ya. Tapi aku notice kalau yang lebih pricey, yang lebih mahal itu nyerapnya cepet banget, efektif banget untuk jaga kelembapan, langsung nyaman kulitnya. Bahkan kalau lagi inflame pun dia tuh bisa mengurangi inflamasi, mengurangi peradangannya. Terus ya itu nggak greasy, di kulit tuh ringan, cepat nyerep. Karena dia non fragrant, jadi kita juga nyobanya kan lebih tenang, nggak khawatir takut nggak cocok gitu. Jadi kalau menurut aku, kalau kalian udah hopeless pakai moisturizer apa aja nggak ada yang cocok, kalian bisa coba si squalane ini. Pure squalane oil, 100% isinya cuman squalane aja. Ada pertanyaan, apakah ada kemungkinan iritasi ketika aku pakai face oil dan gimana cara menghentikannya? Kalau kemungkinan iritasi, produk skincare apapun, dan meskipun face oil nih dari bahan-bahan yang alami dan tumbuhan, yang namanya kemungkinan iritasi itu pasti selalu ada karena setiap kulit itu berbeda, reaksinya juga beda-beda, jadi pasti kemungkinan itu tetap ada. Caranya gimana untuk mengatasinya atau cara untuk taunya kita bakal iritasi atau enggak? Satu-satunya cara adalah dengan mencoba ya, karena kalau kita nggak coba kita nggak tahu. Kalau ngeliat produk kita cuma lihat ingredientsnya, kita nggak bisa decide itu bakal cocok atau enggak, itu bakal iritasi atau enggak, tetap harus dicoba karena itu akan bergantung sama formulasinya, terus purity-nya dari oil-oil tersebut, makanya harus tetap dicoba. Tapi supaya kalian nggak keburu nih nyoba semuka terus ternyata nggak cocok, cobanya itu dengan patch test dulu. Caranya kalian pilih area kulit yang paling sensitif, terus kalian aplikasiin produknya di situ. Coba 1-2 hari, kalau tidak menimbulkan reaksi alergi atau iritasi, berarti baru kalian pakaiinlah ke muka. Tapi kalau misalnya pas dicobain terus muncul reaksi alergi atau iritasi, berarti jangan dipakai di muka kalian. Nah, untuk tahu juga bikin breakout atau enggak, caranya yang paling gampang, sebelum kalian pakai nih semua ke muka, kalian cek dulu di area yang biasanya paling sering breakout. Terus kalian lihat deh itu menimbulkan breakout atau enggak. Biasanya ini akan bisa kelihatan dalam waktu semingguan. Jadi give it a time lah ya, coba dulu. Jadi nggak usah buru-buru langsung dipakein ke muka. Make sure dulu kalian nggak iritasi ketika pakai produk itu. Gimana sih cara pakai face oil ini? Ada 4 cara yang bisa kalian lakukan. Yang pertama itu kalian pakai setelah pakai pelembab. Jadi setelah kalian aplikasi moisturizer, tunggu dulu, terus habis itu kalian aplikasiin face oil. Tapi jangan digosok, cukup ditepuk aja. Cara yang kedua, kalian campurin beberapa tetes face oil ke moisturizer kalian. Jadi caranya gini, kalian keluarin dulu moisturizer sejumlah yang biasanya kalian gunakan, terus habis itu kalian tambahin face oil. Biasanya sih kalau aku 1-2 tetes aja cukup, karena kalau terlalu banyak juga takutnya terlalu greasy gitu kan. Jadi 1-2 tetes, habis itu kalian campurin, baru kalian olesin ke muka. Kalau cara yang ketiga dan keempat ini adalah untuk penggunaan dengan makeup. Jadi selain bisa campur di skincare, face oil juga bisa kalian campurin ke produk makeup kalian. Misalnya kalian campurin ke primer, atau cara keempat itu bisa kalian campurin ke foundation supaya hasilnya itu lebih glowy dan moisturizing. Jadi untuk merangkum video hari ini, fungsinya face oil itu adalah untuk menambah kelembapan ekstra di kulit kita. Dia itu untuk sebagai seal, sebagai lapisan pelindung supaya kelembapan di kulit kita itu nggak cepat nguap. Tapi face oil itu selain bisa untuk menambah kelembapan di muka, face oil juga bisa untuk menambah kelembapan di kulit area badan. Terus kayak yang tadi aku sempat mention, bisa dipakai di rambut juga. Jadi menurut aku face oil nih
produk yang multifungsi dan bisa kalian pakai kreativitas gitu. Bahkan untuk masker clay mask yang menurut aku terlalu bikin kering ketarik, aku biasanya juga suka tetesin face oil, aku aduk terus baru aku aplikasiin supaya dia nggak terlalu narik banget. Jadi bisa kalian campurin ke skincare, bisa kalian campurin ke lotion kalian, body lotion kalian, bisa juga kalian jadiin treatment buat split ends atau rambut yang bercabang atau patah-patah. Jadi face oil ini fungsinya banyak menurut aku. Dan untuk kulit-kulit yang kering dan sensitif, inget yang saran aku tadi, cobain squalane oil, pure squalane oil. Siapa tahu itu adalah jawaban dari pertanyaan kalian selama ini, aku harus pakai pelembab apa. Cobalah squalane. Itu tadi video belajar bareng Vivi bab 10 seputar face oil dengan aku, Belinda Putri. Semoga apa yang aku jelaskan hari ini membantu kebingungan kalian. Jangan lupa untuk like video ini, terus bisa share juga di komen pengalaman kalian menggunakan face oil atau face oil andalan kalian. Silahkan share di komen, share videonya, subscribe ke channel Poniview supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari YouTube channel Poniview. Thank you for watching and I'll see you on the next video. Bye bye.